Assalamualaikum teman-teman. Eh, Banyak yang bertanya, mungkin nggak banyak ya, ada beberapa saja yang bertanya langsung via private WhatsApp ya. Bagaimana saya melapping batu asah yang saya tampilkan di video-video saya sebelumnya ya. Sebetulnya saya sudah banyak bikin video tentang cara lapping, tapi ini akan saya coba jelaskan kembali alat terakhir yang biasa saya gunakan untuk lapping ya. Jadi untuk mendapatkan hasil lapping seperti yang teman-teman lihat di depan ini ya. Di sini ada 3 atau 4 buah batu yang sudah selesai saya lapping, dan ini ada 2 buah batu yang memang sebagai contoh ya, belum di lapping. Itu untuk efektifnya saya hanya menggunakan 6 buah alat ya saat ini. Dan alatnya itu ada di depan saya ini. Nanti akan saya jelaskan satu persatu fungsinya apa. Sebelum ke sana, kita akan bahas dulu cara saya lapping ya teman-teman. Jadi untuk batu tertentu itu saya lapping biasanya sampai serapih ini ya teman-teman, 2 sisi ya, 2 sisi di lapping, terus bagian sampingnya juga diratakan, di lapping juga, atas bawahnya juga atas bawahnya juga dirapikan. Selain selain melapping, saya juga biasanya sedikit merapikan geometri batunya. Jadi ini lebih siku biasanya. Nah, untuk beberapa batu saya hanya melakukan lapping satu sisi saja, seperti batu yang ini. Kenapa? Karena batu ini sangat keras teman-teman. Jadi kalau saya lapping 2 sisi itu, tenaga dan alat yang saya gunakan itu akan cepat habis. Jadi saya cuma lapping satu sisi saja, dan satu sisinya lagi saya cuma cukup rapikan, tidak sampai satu flat seperti ini. Dan untuk batu-batu yang saya jual, contohnya batu goldfish, itu batunya termasuk agak lunak ya. Jadi biasanya saya lapping 2 sisi, sampai dua-duanya flat, samping kiri kanannya juga saya rapikan. Karena ini batunya termasuk masih agak lunak ya, walaupun saya jelaskan nanti ini agak keras juga kalau dikerjakan manual. Nah, sekarang bagaimana atau alat apa saja yang saya gunakan untuk proses lapping. Yang pertama, saya menggunakan ini teman-teman, gerinda tangan. Jadi di gerinda tangan ini saya pasang diamond pad ya, namanya ini diamond pad. Jadi ini bisa dicabut pasang sebetulnya, ini ada velcro-nya. Cuma biasanya saya nggak cabut pasang karena masang ini ke padnya itu susah, bukan susah sih. Untuk dapat presisi yang muternya itu enak, itu agak susah. Jadi biasanya kalau udah pas, saya udah biarin aja. Jadi saya beli banyak ini padnya ini. Padnya murah, cuma 5 ribuan. Jadi ya udahlah, saya beli diamond padnya sama padnya yang ada bantalan busanya itu sekalian gitu. Jadi setelah dipasang ya udah, saya nggak akan lepas lagi. Nah, ini cukup awet teman-teman. Satu diamond pad ini mungkin bisa untuk dipakai nge-lapping sampai 50 sampai 100 gitu ya. Seingat saya kan saya udah nge-lapping sekitar 200 batu ya, batu yang saya jual dan beberapa batu yang saya pakai. Itu saya ganti 2 kali yang diamond padnya ini. Dan diamond padnya ini harganya juga kayaknya masih 20 ribuan lah ya, satu padnya ini. Jadi masih cukup murah ya. Ini saya gunakan untuk merapikan batu ya teman-teman. Jadi kalau ini ada batu ya, seperti ini. Nah ini di satu sisi itu biasanya ada bekas gergaji batu ya. Jadi ada goresan-goresan yang cukup dalam. Itu kalau di lapping manual pakai amplas, pakai diamond plate seperti ini ya, pakai diamond plate seperti ini, itu akan makan banyak waktu dan tenaga. Jadi biasanya saya rapikan menggunakan mesin gerinda ini. Jadi dikikis sama mesin gerinda ini. Terus selanjutnya, setelah saya rapikan satu sisi, biasanya saya cari dulu ya
satu. Oh, ini langsung masuk ke prosesnya ya. Jadi misalkan contohnya satu batu ya. Ini saya lihat dulu nih, mana yang potongannya paling siku. Jadi misalkan ini satu sisi yang paling siku, nah saat ambil satu sisi, saya rapikan. Terus satu permukaan juga saya rapikan. Nah dari situ saya jadikan acuan untuk ini alat yang berikutnya. Saya lihat mana bagian yang belum siku, itu yang akan saya tandain pakai alat berikutnya, yaitu pensil. Tandain, terus setelah itu saya kikis pakai diamond pad ini supaya geometrinya itu lebih siku ya gitu. Atau kalau batunya itu tebal sebelah gitu kan, itu saya kikis juga biar tebalnya rata gitu. Nah ini jadi fungsinya 3 alat ini udah ya. Oh, sama penggaris nih. Penggaris ini juga sama ya tadi untuk bikin kalau sisinya ada yang cembung, ada yang melengkung, itu saya garis dulu untuk dapat posisi yang bagus gitu. Nah setelah rapi, geometrinya udah rapi, udah bagus gitu ya, baru lanjut berikutnya menggunakan diamond plate. Jadi saya plating sekarang udah nggak pakai amplas lagi, saya langsung menggunakan diamond plate. Batunya itu udah sedikit rapi karena udah dikikis sama dirapikan sama diamond pad ya, pakai gerinda tangan. Saya pakai diamond plate. Diamond plate ini yang pertama yang saya gunakan adalah yang grit 140. Ini Atoma diamond plate, mereknya Atoma, gritnya 140. Ini akan sangat mudah, nggak mudah juga sih sebenarnya, tapi akan sangat efektif untuk lapping permukaan batu ya teman-teman. Saya sarankan kalau teman-teman mau melapping batu dengan diamond plate, belilah grit 140 ini untuk awalan. Setelah batunya rata, contohnya seperti ini ya, ini udah relatif rata. Nah untuk memperhalus, karena ini kan batu finishing yang saya kerjakan biasanya, saya akan finishing batunya dengan grit 400. Jadi dengan grit 400 batunya itu akan halus, akan seperti ini, akan halus permukaannya. Ini cuma di grit 400 teman-teman. Nah itu alat-alat yang saya gunakan untuk merapikan batu. Kalau misalkan teman-teman tanya bagaimana dengan rimpil atau cuil di batu, misalkan contohnya dia di pojokan nih ada cuil sedikit. Nah itu bisa disamarkan dengan membuat bevel teman-teman. Jadi di sampingnya ini saya biasanya bikin bevel, biasanya cukup sedikit aja untuk menyamarkan cuil-cuil atau rimpil-rimpil di samping batu. Selain itu juga memang batu itu nggak boleh terlampau tajam ya, karena itu akan cepat bikin cuil ya kalau jatuh atau kesenggol dikit gitu. Jadi saya bikin bevel sedikit untuk menghilangkan rimpil atau cuil itu. Nah jadi itu prosesnya ya teman-teman. Sebelum penutup, mungkin ada yang tanya, kan batu Atoma ini mahal ya, yang 140 ini kalau nggak salah harganya sejutaan lebih gitu ya, sama yang 400 juga, yang 400 lebih murah sedikit, beda beberapa ratus ribu rupiah gitu ya. Nah kalau saya hitung ya teman-teman, yang diamond plate ini itu ada yang jual hanya plate-nya aja, jadi refillnya, jadi ini bisa ditempel di sini, refillnya doang. Tapi refillnya juga agak lumayan harganya. Di Tokopedia saya lihat tadi pagi harganya 1 juta untuk refillnya itu, untuk yang grit 140. Nah sekarang kita hitung ya. Saya kemarin dengan satu buah batu diamond plate ini bisa lapping sekitar hampir 200 batu ya. Tapi batunya itu beragam ya, ada yang batu yang keras seperti batu pacitan, batu pemalang atau batu pacitan juga ada yang keras gitu ya. Nah itu saya nge-lapping 200 batu dicampur dengan batu-batu yang lunak seperti batu goldfish, batu Bogor gitu kan, relatif agak lunak. Saya bisa lapping sampai 200 batu, dan setelah mencapai mendekati 200 batu, diamond plate yang ini tuh udah mulai terasa kurang gigit lagi ya, kurang bisa ngegerus lagi.
dan saya udah beli lagi satu lagi, udah ganti gitu ya dengan yang baru. Nah, sedangkan yang grade 400 ini masih sangat bisa dipakai, mungkin sampai 400 pun masih bisa oke gitu, karena ini fungsinya cuma untuk menghaluskan setelah yang rata gitu ya. Jadi ini kerjanya tidak begitu keras yang grade 400 ini. Jadi mungkin sampai 500 batu pun mungkin masih oke. Nah, kita hitung ya. Untuk yang harga 1 juta yang refill, kita bisa sampai 200 batu. Berarti satu batu ongkosnya itu Rp5.000 teman-teman. Satu batu ongkosnya Rp5.000 untuk diamond plate aja ya. Nah, jadi kira-kira itu gambarannya. Apakah itu mahal atau sepadan? Mungkin tinggal teman-teman hitung aja ya. Kalau menurut saya sih dengan waktu dan tenaga yang saya keluarkan itu cukup sepadan ya. Karena kalau menggunakan amplas itu atau menggunakan batu gerinda, dulu saya pakai di sini. Dulu pakai batu gerinda seperti ini. Itu bisa untuk lapping, cuma untuk batu yang lebih keras ini masih belum bisa gitu ya. Untuk batu goldfish juga ini keteteran juga, maksudnya tenaga saya keteteran gitu, habis gitu. Tapi dengan diamond plate itu masih cukup oke. Nah, saya kurang paham kalau diamond plate yang seperti ini, yang harganya 50.000 ya, dan ini tipis. Terus juga diamondnya juga tidak setebal yang Atoma ya. Apakah ini bisa juga dipakai untuk nge-lapping? Mungkin bisa dipakai untuk nge-lapping, cuma ketahanannya saya belum pernah ngetes ya. Dan saya juga belum pernah ngetes lappingnya karena ini kan batunya sangat tipis ya. Plate tipis, jadi megangnya agak susah. Jadi harus ditempel dulu ke kayu atau apa biar nge-lappingnya mungkin lebih enak gitu ya. Tapi mungkin yang udah pernah nyoba silahkan komentar apakah diamond plate yang seperti ini yang harganya sekitar 50.000-an kalau nggak salah satu plate-nya itu cukup efektif nggak untuk nge-lapping. Saya kira seharusnya bisa, cuma mungkin tidak akan bisa sampai 200 batu gitu ya. Oke, mungkin itu ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya atau alat apa saja yang saya gunakan untuk proses lapping batu asa, ini dia cuma 6 alat aja, yaitu mesin gerinda tangan ya, terus ada penggaris siku, terus diamond plate, penggaris, dan pensil. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya.